help me through tomorrow when stormy weather comes, Lord, and make me realize that you, my woman, that you, my woman, that you, my woman, that you, my woman. Like this. Sometime when you go home at midnight, you ain't got nobody to talk to. Just make you feel lonely. You borrow a dime to call up your friend on the telephone and the line is busy. That's what make you feel so bad. That's why I'm gonna stand right here and just sing the blues. Lonesome in my bedroom, just me and myself alone. Lonesome in my bedroom, baby, just me and myself alone. Well, I have no one to love people. Every night when I go home, a bedroom without a woman, just like a heart don't have no peace. A bedroom without a woman, just like a heart don't have no beat. Everybody got the woman they love, and I wonder where can my baby be?
every night, boys, about bedtime. I cried and I cried and I cried every night, boys, about bedtime. Halo teman-teman, selamat malam dan selamat datang di webinar LinkedIn, CV, dan Portofolio yang diminati HRD yang diselenggarakan oleh KMB Darmarta KSB. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ferdian Aditya, selaku MC yang akan menemani teman-teman sekalian sepanjang acara webinar ini berlangsung. Sebelum acara ini dimulai, saya mau infoin dulu nih tentang announcement ke teman-teman sekalian. Rules yang wajib kalian patuhi selama webinar ini berlangsung. Berikut adalah rules-nya. Rules yang pertama, untuk teman-teman semua diusahakan untuk on-cam ya, dan jangan lupa juga menggunakan virtual background-nya. Lalu rules yang kedua, selama pemaparan materi berlangsung, dimohon untuk mematikan mic-nya ya teman-teman, supaya tidak mengganggu acara yang sedang berlangsung, kecuali kalau diminta. Lalu rules yang ketiga, jangan lupa untuk menyiapkan pertanyaan bagi yang bingung nanti ya saat pemaparan materi sedang berlangsung. Karena kita bakal ngadain sesi live Q&A. Lalu rules yang keempat, ya intinya jangan ditinggal tidur ya teman-teman sekalian. Lanjut. Nah, pada webinar kali ini kita akan awali dengan kata sambutan dari Ketua Umum KMB Darmarta KSP, Randy Cancahya. Kepada Randy Cancahya, waktu dan jaringan kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Te Tong Tien, dan salam kebajikan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada webinar Strategi LinkedIn CV dan Portofolio untuk menarik perhatian HRD yang diadakan oleh rekan-rekan di Divisi Public Relation KMB dan Marta KSB. Perkenalkan, saya Randi Cancahya, selaku Ketua Umum KMB dan Marta KSB, dengan gembira mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua di acara ini. Kami ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kak Genada Asaika yang telah bersedia menjadi pembicara dalam sesi webinar ini. Kami semua berharap bahwa acara ini akan memberikan wawasan berharga dan pengetahuan yang praktis bagi teman-teman peserta dalam meningkatkan kesuksesan karir teman-teman semua. Saya mewakilkan rekan-rekan di Darmarta ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua serta Kak Genada Asaika dan selamat mengikuti acara ini. Terima kasih. Pada Ferdian, dipersilakan. Oke, terima kasih Randy Cancahya selaku Ketua Umum atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan menyaksikan kata sambutan dari Ketua Pelaksana webinar ini, Florencia Elena. Pada Florencia Elena kami persilahkan. Oke, halo semuanya. Selamat sore menjelang malam. Sebelumnya aku berterima kasih banget kepada Kak Yenada karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi acara kami pada hari ini. Terus aku juga mau berterima kasih kepada para panitia karena telah membantu menyukseskan acara ini serta kepada para audiens yang telah merelakan waktunya di hari Minggu untuk hadir di acara kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Florencia Elena atas kata sambutannya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke sesi pembawaan materinya aja nih, yang akan dibawakan oleh Kak Genada Asaika. Nah, Kak Genada ini bakal bawain materi seputar LinkedIn, CV, dan portofolio yang diminati HRD nih teman-teman. Materinya cocok banget nih buat kalian yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke perusahaan-perusahaan yang kalian minati. Isi materi ini daging semua nih teman-teman. Jadi buat kalian yang punya pertanyaan pas Kak Genadanya bawain materinya nanti, jangan lupa untuk dicatat dulu ya.
karena kita bakal adain sesi live Q&A. Jadi diusahakan teman-teman untuk fokus dan konsentrasi selama pembawaan materinya berlangsung ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung sambut Kak Genada Saika. Halo Kak Genada, selamat malam. Halo, malam Halo, teman-teman semuanya. malam. Malam. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Ferdian gimana nih? Baik nih, kebetulan nih. Nah, teman-teman di sini pasti udah pada nggak sabar nih Kak, pengen dengerin langsung nih materi yang dibawain sama Kakak. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi nih Kak, pada Kak Genada Saika kami persilahkan. Oke, terima kasih Ferdian. Aku izin share screen dulu ya. Oke, apakah screen-nya bisa kelihatan di layar teman-teman semuanya? Udah Kak, aman Kak? Aman ya, bisa kita mulai sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman KMB Dharma yang udah mau undang aku pada malam hari ini. Dan apalagi nih ya teman-teman, topik yang dibahas pada hari ini tuh cukup essential dan menarik juga, yaitu tentang LinkedIn, CV, dan portofolio. Dan terutama di era sekarang ini ya, semenjak diterapkan Merdeka Belajar, kalian juga sebagai mahasiswa pasti ada kewajiban nih buat ikut magang gitu ya selama kalian jadi mahasiswa. That's why it is such an important things buat kalian tahu kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan selama menjadi mahasiswa, khususnya untuk mempersiapkan karir kalian ke depannya. Nah, tapi di sini aku memperkenalkan diri aku dulu nih teman-teman, biar kalian tahu juga sebenarnya aku tuh siapa sih gitu kan. Oke, jadi halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Genada Saika. Kalian bisa panggil aku GG, Nada, atau Genada. Dan di sini ada beberapa latar belakang aku. Aku dari jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Airlangga angkatan 2019 dan sekarang aku lagi ambil International Relations di Jeonbuk National University, Korea Selatan. Terus di sini ada juga beberapa pengalaman aku selama jadi mahasiswa. Baru-baru ini di tahun 2023 aku alhamdulillah dapat grand prize di Korea Selatan dalam lomba Rock ASEAN Youth Presentation Contest. Terus di dalam lingkup dunia kerja, alhamdulillah selama kurang lebih 3,5 tahun, aku dapat beberapa pengalaman juga. Tapi yang baru-baru ini, aku alhamdulillah direkrut sebagai asisten koordinator tim ahli di Sekretariat Nasional SDGs Indonesia, Bappenas Republik Indonesia. Terus di tahun kemarin juga pengalaman kerjaku, aku sempat kerja di salah satu startup Indonesia, yaitu di Tokopedia sebagai social media manager. Terus aku pernah jalin kolaborasi juga sama Kementerian Luar Negeri dan juga Kemendikbud. Terus di bidang pendidikan yang lainnya ya, di bidang akademik, aku juga alhamdulillah dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi utama Universitas Airlangga tahun 2022. Terus aku pernah jadi presenter di ASA Conference Monash University di Australia. Terus selama kuliah aku juga alhamdulillah udah dapat 3 medali emas di lomba internasional. Dan pengalaman non-akademik yang lainnya adalah aku merupakan founder sekaligus executive director dari komunitas nasional namanya Save Indonesia. Nah, mungkin ini sekilas latar belakang aku dan mungkin kalian sempat bertanya-tanya gitu ya kayak kan kuliah tuh padat banget nih dalam satu semester misalnya cuma ada 24 SKS, terus kalian harus ada organisasi juga, tapi kok aku gitu ya aku sendiri kok ternyata bisa loh mendapatkan beberapa pengalaman ini baik di bidang akademik, non-akademik, sampai pengalaman kerja aku juga. Khususnya di bidang kerja gitu ya. Karena pengalaman kerja tuh nggak bisa di-achieve dalam satu malam yang langsung tiba-tiba kalian direkrut di suatu startup atau di suatu company yang gede banget. That's why ada banyak banget langkah yang harus kalian tempuh. Dan di sini malam ini aku bakal share beberapa pengalaman aku khususnya di bidang kerja itu sendiri. Oke,
Pertama, sebelum kita bahas lebih lanjut ya mengenai gimana sih kok bisa direkrut di perusahaan, apalagi di kementerian juga, terus apa aja sih yang harus dipersiapkan dan sebagainya gitu ya. Sini kita bahas tentang hal yang basic dulu nih teman-teman. Sesuai judulnya gitu ya, tadi ada 3 poin utama yang harus kita ketahui dulu, ada LinkedIn, CV, dan juga portofolio. Nah, yang pertama aku bakal bahas dari LinkedIn dulu. Aku harap kalian semuanya udah cukup familiar sama LinkedIn gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang belum tahu LinkedIn itu apa, oke di sini aku bakal provide description tentang LinkedIn itu sendiri. Jadi LinkedIn itu lebih ke suatu social media atau platform yang dimana kita gunakan untuk mencari kerja. Udah, intinya itu aja. Nah, tapi kita tuh sebagai user juga ternyata perlu banyak banget nih hal yang dilakukan ketika kita bikin akun LinkedIn. Dan LinkedIn ini bukan kayak sosial media yang buat posting kehidupan kalian ya, maksudnya kayak yang, oh kalian posting jalan-jalan, kalian posting makanan, kalian posting sama pacar kalian atau apapun, no. Ini nggak dipakai untuk hal-hal kayak gitu, jadi ini lebih ke formal situation yang benar-benar fokusnya untuk menunjukkan pengalaman dan kemampuan kalian di bidang kerja. Jadi kalau kalian punya foto atau dokumentasi yang berkaitan di luar itu gitu ya, di luar dunia kerja, tolong jangan di-upload di LinkedIn. Apalagi kalau kalian niatnya mau cari cewek atau apapun, no, jangan pakai LinkedIn buat dating apps atau apapun itu ya. Jadi ini fokus ke professional experience kalian aja. Nah, terus berikutnya, hal kedua yang harus kalian ketahui adalah mengenai CV. Apa sih CV? Gitu ya, kayak kita sering banget nih dengar kata CV itu sendiri. Jadi CV itu ibaratnya kayak rangkuman dari diri kita, resume informasi dari diri kita. Isinya apa aja? Isinya bisa dari nama lengkap kita, alamat kita, tempat kita, terus latar belakang kita, pendidikan kita, atau course yang pernah kita ambil selama kuliah, terus mungkin pengalaman kerja kita, pengalaman organisasi, dan lain sebagainya. Tapi di sini ada 2 jenis CV yang harus kalian tahu teman-teman. Yang pertama ada yang namanya CV ATS friendly dan yang kedua namanya CV kreatif. Mungkin kalian masih kurang mengerti juga nih sebenarnya CV ATS itu buat apa, terus CV kreatif buat apa gitu ya. Jangan sampai kalian nih salah menggunakan dari masing-masing tipe CV-nya. Oke, aku kenalin dulu dari yang pertama namanya CV ATS Friendly. CV ATS Friendly ini adalah CV yang didesain khusus agar lolos seleksi applicant tracking system yang namanya ATS itu sendiri. Dan bedanya CV ATS sama kreatif itu gampang teman-teman. Jadi kalau CV ATS itu simpelnya dia nggak lebih dari 2 halaman. Jadi mau sebanyak apapun pengalaman kalian, pengalaman kerja kalian, pengalaman lomba kalian, terus intinya apapun deh terkait diri kalian, kalian nggak bisa masukin lebih dari 2 halaman. Kalian cuma bisa masukin mana sih yang kiranya cukup menunjukkan diri kalian yang paling menonjol dari pengalaman-pengalaman itu, atau bisa juga dipilih yang paling terbaru, biar semua pengalaman kalian itu masuk dalam 2 halaman aja, nggak lebih dari 2 halaman. Tapi kalau kalian misalnya, oh ternyata punya lebih dari 2 halaman nih, nah itu mungkin bisa kalian masukkan ke CV kreatifnya. Itu ya, itu yang pertama. Terus perbedaan yang lainnya nanti bakal kita cek juga di slide setelah ini. Oke, aku kenalin ke definisi yang kedua yaitu CV kreatif. CV kreatif ini lebih ke digunakan untuk menuangkan skill kalian ke dalam CV. Dan kalau misalnya CV artist friendly kan kita maksimal 2 halaman ya, tapi kalau CV kreatif kalian bisa lebih dari 2 halaman. Bisa 3, 4, atau mungkin 5. Tapi kayaknya jarang banget yang lebih dari 10 halaman tuh nggak ada deh, kayaknya ya sekitar 3, 4, 5, sekitar segitu aja. Jadi kalian ketika misalnya selama kuliah tuh punya segudang prestasi, punya segudang pengalaman, entah di bidang akademik maupun non-akademik, tapi dalam proses penuangan informasi kalian ke dalam CV, cukup ambil yang paling penting, yang paling bagus, dan yang paling terbaru aja. Dan masukin yang selama kuliah aja. Jadi pengalaman-pengalaman kalian ketika kalian juara di TK, juara di SD, juara lomba ngaji, atau apapun itu, nggak usah dimasukin ya teman-teman. Jadi pilih yang paling penting aja yang menunjang untuk pengembangan karir kalian ke depannya.
Nah, secara fisik ini adalah contoh perbedaan CV ATS dan juga CV kreatif. Kalian bisa lihat di sini cukup berbeda dan observable kayak oh kalau yang sebelah kiri itu CV ATS friendly yang mana dia basic banget, kita pakai warna putih, kita editnya di Microsoft Word, terus ya udah isinya cuman tulisan semuanya, gak ada foto. Gak ada foto ya, nggak boleh foto. Kenapa sih kok di CV ATS nggak boleh ada fotonya, Kak? Apakah ada tujuannya? Ya, tentu ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk menghindari gender bias. Gender bias itu di mana kadang ada beberapa company yang milih kalian based on gender. Kayak kalau misalnya, oh ini cakep nih, oh ini cowok nih, oh ini cewek nih, pasti bakal direkrut. Jadi di CV ATS kita berusaha untuk mengurangi gender bias itu, makanya kita nggak pakai foto. Kecuali kalau misalnya kalian apply di suatu company, di suatu organisasi yang mereka udah nge-provide template CV itu sendiri, yang mana misalnya emang harus ada fotonya, ya udah kalian ikutin based on the requirements-nya. Tapi kalau misalnya nggak ada template khusus dari company-nya, dari organisasinya, ya udah kalian pakai CV ATS yang kayak di bagian kiri ini. Jadi yang pertama bagian atas tuh ada nama kalian, terus ada informasi mengenai alamat kalian, nomor telepon kalian, email kalian, terus ada apa namanya link dari LinkedIn kalian juga, terus ada bagian education, professional experience, terus ada apa lagi tuh, ada achievement, ada yang lain-lainnya juga. Pokoknya basic banget, putih, simple, dan fontnya juga nggak macam-macam. Kita pakai Times New Roman, terus ya udah sekitar 12 font size-nya 12 kalau nggak salah. Nah, sedangkan untuk yang CV kreatif itu beda banget ya teman-teman. Di sini lebih colorful, di sebelah kanan lebih colorful, ada warnanya, ada pattern-nya juga di bagian atas, terus ada foto, fotonya dikasih bingkai, terus ada penjelasan informasinya juga ada sekat-sekatnya beda-beda, ada yang misal education sebelah kanan, experience sebelah kiri, terus ada software, terus ada skill, dan lain sebagainya. Jadi, cukup sederhana sebenarnya buat membedakan antara CV ATS dan CV kreatif. Dan di CV kreatif ini bukan berarti kalian harus plek-jiplek ngikutin yang kayak gini ya. Kalian bisa apa namanya desain sesuai preferensi kalian juga, pakai warna yang sesuai dengan kebutuhan kalian juga. Tapi make sure warnanya nggak terlalu sakit untuk dilihat mata karena color branding diri kalian juga penting. That's why ketika kalian milih warna, pastikan warnanya tetap cocok dan enak untuk dilihat. Jangan yang warna-warna stabilo kayak hijau neon atau pink stabilo atau kuning atau apapun. Pilih warna-warna yang simple dan elegan dan mudah untuk dilihat dan dibaca. Terus hal lain yang bisa kalian lihat dari perbedaan dua CV ini adalah fontnya. Jadi kalau misalnya di CV ATS kita wajib pakai Times New Roman terus font size-nya 12, tapi kalau misalnya di CV kreatif karena ini based on your own personal preference, jadi kalian bebas mau pakai font apa aja. Tapi pastikan tetap bisa dibaca ya, jangan yang italic tapi yang benar-benar susah untuk dibaca. Terus apa namanya jenis font size-nya juga disesuaikan aja sesuai kebutuhan kalian. Terus kalau emang kalian mau nambahin pattern kayak di atas tuh ada pattern-pattern, that's okay as long as nggak terlalu norak dan masih aman untuk menunjukkan skill dari kemampuan kalian. Gitu ya. Jadi ini kurang lebih hal-hal yang harus kalian ketahui dulu mengenai perbedaan CV, ATS, dan juga CV kreatif. Nah, terus lebih lanjutnya ternyata CV ATS dan CV kreatif itu juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, teman-teman. Kita ngomongin dari yang bagian pertama dulu ya, CV ATS. Nah, sebenarnya kalau aku pribadi, aku lebih suka CV ATS karena ini lebih bisa dipakai untuk segala situasi. Misalnya aku mau apply jadi anggota BEM, aku bisa pakai CV ATS. Terus aku mau apply volunteer, aku bisa pakai CV ATS. Terus aku misalnya mau jadi pembicara, terus aku harus ngirimin CV aku juga aku pakainya CV ATS. Terus begitupun ketika aku apply kerja di bidang apapun, aku cenderung pakai CV ATS. Dan CV ATS ini emang ditujukannya untuk daftar perusahaan-perusahaan yang sifatnya kayak korporat atau startup atau yang emang skalanya besar.
Jadi kalau misalnya kalian nih sekarang ini di pertengahan semester atau bahkan semester akhir, terus kalian ada kewajiban buat magang atau internship lewat apa namanya Kampus Merdeka. Nah, yang kalian pakai itu pakai CV ATS ya teman-teman. Kayak di laman Kampus Merdeka itu kalian pakainya CV ATS. Atau kalau misalnya kalian apply-nya lewat yang rekrutmen apa namanya di Instagram atau di LinkedIn, kalian juga usahain pakai CV ATS aja karena lebih applicable untuk segala situasi. Begitupun untuk perusahaan-perusahaan yang bahkan populer atau kayak Big Four company kayak gitu. Nah, sedangkan untuk yang CV kreatif ini menurut aku lebih terbatas karena kita nggak bisa pakai CV kreatif untuk segala hal. CV kreatif ini cenderung dipakai untuk melamar perusahaan-perusahaan kreatif atau digital agency. Atau bisa juga perusahaan apa namanya yang populer atau kayak startup atau korporat asalkan itu sesuai sama posisi yang kita apply. Contohnya, misalnya kayak aku di tahun kemarin aku sempat jadi social media manager. Terus misalnya aku bukan daftarnya di Tokopedia ya, misal aku daftarnya di perusahaan lain dan posisinya adalah social media manager juga, otomatis CV yang aku cantumkan adalah CV kreatif juga. Karena di sana aku harus nunjukin ya skills apa namanya editing aku, skill desain aku kayak gimana. Jadi gunakanlah CV kreatif. Begitupun kalian gitu ya, kalau kalian punya skill editing, terus kalian mau nunjukin nih skill editing kalian, ya udah pakai aja CV kreatif. Jadi lebih ke penggunanya terbatas gitu loh teman-teman untuk perusahaan kreatif, digital agency atau yang berkaitan sama multimedia kayak gitu. Atau balik lagi juga kadang ada beberapa perusahaan yang walaupun kalian bukan daftar yang bagian multimedia atau desain, tapi kadang mereka tuh mensyaratkan kalian apply pakai CV kreatif. Nah, itu harus kalian sesuaikan juga. Jadi balik lagi sebelum kalian daftar suatu pekerjaan, pastikan kalian baca persyaratannya secara tuntas. Baca persyaratannya di websitenya, atau di flyernya, atau di broadcastnya, atau di emailnya, pokoknya baca sampai tuntas. Kira-kira CV yang disyaratkan tuh CV yang kayak gimana? Kalau misalnya kita harus pakai CV kreatif, ya udah kalian pakai CV kreatif. Kalau ternyata di sana ada template CV-nya, ya udah kalian pakai template dari CV perusahaannya. Tapi kalau misalnya nggak ada sama sekali gitu ya, saranku pakai CV ATS aja biar lebih aman dan lebih memudahkan pihak apa namanya pihak company untuk membaca informasi mengenai diri kita juga. Oke, terus ngomongin tentang CV, di sini ada kurang lebih 8 komponen yang biasanya di-input dalam CV itu sendiri. Yang pertama pasti ada nama kita di bagian awal banget ya. Ada nama kita, nama lengkap gitu ya, jangan nama Facebook kalian, nama username Instagram kalian, nama Twitter, nama TikTok, no, jangan dimasukin. Masukin nama asli kalian yang sesuai KTP, yang sesuai akte kalian. Terus gak boleh disingkat-singkat juga, pokoknya ditulis nama lengkap panjang. Terus masukkan informasi diri kalian juga, kayak informasi alamat kalian. Tapi alamatnya tuh bukan yang kayak jalan, nomor rumah, atau apa itu enggak ya. Tapi lebih ke, misalnya aku waktu itu lagi berdomisili di Surabaya, ya udah kayak Surabaya, Indonesia. Atau Jakarta, Indonesia. Atau misalnya Pontianak, Indonesia kayak gitu. Jadi jangan yang terlalu lengkap-lengkap banget gitu. Terus informasi lainnya misalnya email kalian. Nah, email ini juga penting ya teman-teman perhatikan. Jangan sampai kalian masukin email yang Facebook kalian atau email yang alay kalian, email-email second account gitu. Jangan dimasukin ya. Masukin email yang benar-benar formal. Kayak misalnya email aku genadasaika@gmail.com gitu. Atau misalnya ferdianaditya@gmail.com gitu. Jangan yang email-email kayak Ferdian, ganteng, strip 21 atau apa tuh jangan dimasukin ya teman-teman. Jadi masukin email yang formal. Atau kalau selama aku kuliah ya teman-teman, aku biasanya pakai email kampus aku. Nah itu bisa juga kalian pakai misalnya kayak Genada Saika 2019 at fib.unair.ac.id gitu. Jadi kalian masukinnya pakai email kampus, itu lebih aman. Tapi karena kan email kampus tuh terbatas ya. Kalau misalnya kita udah bukan mahasiswa, emailnya tuh nggak bisa dipakai. Jadi kalau misalnya kalian ke depannya di fase yang misal fase apa nih transisi dari kuliah ke kerja,
usahain kalian pakai email pribadi kalian aja, jangan pakai email kampus. Karena gini teman-teman, waktu itu ada pengalaman menarik dari teman aku. Teman aku tuh transisi dari masa kuliah ke kerja. Terus dia tuh pakai email kampus. Nah, ternyata ketika dia akhirnya diterima kerja, itu barengan dengan email kampusnya yang di ban, kayak udah nggak aktif lagi sama kampusnya. Jadi otomatis dia nggak tahu kalau ternyata dia diterima kerja. That's why kalau misalnya cari aman, kalian pakai email pribadi aja. Terus masukin juga nomor telepon kalian, nomor teleponnya pakai kode negara juga ya, kayak misal +62 atau +82 atau plus berapa, terus masukin nomor kalian berapa. Terus jangan lupa masukin link dari LinkedIn kalian juga. Jadi mulai sekarang coba untuk bikin akun LinkedIn, terus link dari LinkedIn itu kan bisa di ini ya, bisa di setting mau mau kayak gimana. Nah, itu kalian bisa setting juga. Terus habis itu yang kedua adalah bikin rangkuman profil. Oke, tapi rangkuman profil ini bukan mandatory, ini sifatnya lebih ke optional. Jadi kalau misalnya misalnya kita ngomongin CV ATS ya, misalnya dalam 2 halaman itu kalian masih ada space nih untuk masukin rangkuman profil kalian, ya udah kalian masukin. Rangkuman profil itu lebih ke isi summary kalian. Kayak misalnya Genada Asaika adalah seorang bla 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 bla. Jadi pakai sudut pandang orang ketiga. Jangan masukin sudut pandang orang pertama kayak saya adalah seorang yang jenius bla 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 bla, terus pakai kata kata apa namanya kata saya. Jadi jangan pakai kata saya, pakai sudut pandang orang ketiga aja kayak nama kalian, sebutin aja nama kalian kayak gitu. Terus rangkuman profilnya usahain yang relate juga ke apa namanya ke posisi yang bakal kalian apply, kayak misalnya kalian mau apply jadi apa ya, jadi bisnis konsultan. Ya udah kalian ketika bikin rangkuman profil, kalian tunjukin tuh hal-hal yang berkaitan sama bisnis konsultan, kayak oh ternyata kalian udah punya skill di bidang ABCDE, terus kalian punya interest juga di bidang bisnis, terus punya ABCDE. Nah, itu dijelasin di situ. Jadi usahain rangkuman profil kalian tuh yang eye catching, dan ketika orang baca langsung oh keren juga nih, kayaknya aku mau baca terus deh sampai selesai terkait CV dan informasi dari si A gitu. Jadi bikin semenarik mungkin. Tapi kalau misalnya ya, sekali lagi, kalau misalnya di antara 2 halaman itu kalian udah nggak ada space sama sekali untuk masukin rangkuman profil, ya udah itu bisa di skip aja. Terus yang ketiga adalah pengalaman kerja. Nah, sebenarnya urutan gitu ya, urutan dari pengalaman kerja sama pendidikan nih nggak ada yang strict regulation kayak oh harus pengalaman kerja dulu atau oh harus pendidikan dulu, no gitu. Ini sesuai preferensi kalian juga dan sesuai kebutuhan juga. Tapi kalau misalnya konteksnya kalian lagi mau apply kerja, usahain yang dimasukin dulu adalah pengalaman kerja kalian. Tapi kalau misalnya konteksnya kalian mau apply organisasi, ya udah kalian masukinnya pendidikan dulu. Tapi kalau misalnya ini enggak yang nggak berpengaruh ke nilai poin atau nilai poin plus atau apa sih, tapi lebih ke memudahkan si HRD juga buat ngebaca, oh pengalaman kerja kalian ternyata udah banyak nih, terus ternyata cukup oke atau apa. Makanya taruh di bagian awal setelah rangkuman profil kalian. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian lebih nyaman nyantumin pendidikan kalian dulu, itu juga nggak masalah sih teman-teman. Oke, jadi pengalaman kerja ini urutannya dari yang paling terakhir ya. Jadi kayak misalnya yang paling terbaru tuh apa sih? Misalnya terakhir tahun kemarin, Desember tahun kemarin kalian pernah jadi social media specialist. Terus sebelumnya kalian pernah jadi social media manager. Terus sebelumnya kalian pernah jadi staff social media. Jadi kayak ada urutannya gitu lah dari yang paling terbaru sampai yang paling awal banget pengalaman kerja kalian. Dan jangan lupa dicantumin periodenya seberapa lama. Kayak misalnya selama kalian jadi social media specialist, periodenya tuh selama 1 tahun. Terus selama kalian jadi social media manager, selama 6 bulan. Terus ketika kalian jadi social media staff, itu selama 2 tahun misalnya. Nah, itu kalian cantumin juga periode kerjanya berapa lama. Tapi cukup bulan sama tahun aja ya, kayak misal Januari 2020 sampai Agustus 2020 misalnya kayak gitu. Nggak usah yang harus sampai tanggalnya itu nggak usah dimasukin. Dan jangan lupa dikasih deskripsi juga pengalaman kerja kalian tuh ngapain aja. Nah, ini penting loh teman-teman, karena kebanyakan dari recruiter gitu ya, ketika ngebaca CV kalian,
banyak dari mereka yang cuma nyantumin ya udah pengalaman kerjanya sebagai ini, tahunnya ini, udah sampai situ aja. Padahal yang paling penting adalah bagaimana kalian bisa menjelaskan tupoksi kerja kalian di posisi itu. Misalnya, aku sebagai social media manager di Tokopedia tahun kemarin gitu ya. Ya aku cantumkan hal-hal apa aja yang udah aku lakukan selama aku jadi social media manager. Oh, misalnya aku udah memproduksi sekian ratus konten, baik itu secara visual atau audio visual misalnya. Terus abis itu aku udah ngedesain berapa puluh flyer webinar misalnya. Terus abis itu aku udah ningkatin followersnya dari misalnya dari 100.000 sampai 300.000 orang misalnya. Terus abis itu aku udah nge-tracking viewersnya dari 50.000 sampai 1 juta misalnya. Jadi semua achievement kalian selama menjabat posisi itu tuh apa aja, itu yang harus kalian cantumkan di deskripsi pengalaman kerja. Jadi bukan cuma kalian kerja di Tokopedia sebagai ini dari tahun ini sampai ini, terus udah. No, harus tetap tunjukkan apa yang kalian lakukan selama di sana dan apa yang udah kalian achieve, apa yang udah kalian dapetin, apa yang udah kalian berhasil lakukan untuk company itu sebelumnya. Itu yang harus kalian tunjukkan biar recruiter kalian ke depannya gitu ya, kayak bisa ngelihat, oh ternyata orang ini cukup kompeten loh, ternyata dia di perusahaan sebelumnya aja bisa tuh nge-reach out banyak audiens, banyak bisa ngeproduksi banyak desain juga, terus ternyata dalam periode segini kamu cukup baik juga kemampuannya dalam handling posisi yang kamu jabat saat itu. Terus yang keempat, tentunya kalian jangan lupa memasukkan pendidikan kalian, tapi pendidikan yang kalian masukkan adalah pendidikan yang terbaru aja teman-teman, yaitu kuliah. Jadi pendidikan kalian dari SD, TK, SD, SMP, SMA nggak perlu dimasukkan. Masukin aja kalian misalnya dari Universitas Indonesia, jurusannya manajemen bisnis, terus fakultas ekonomi dan bisnis, terus dari tahun berapa, misalnya dari tahun 2018, kayak gitu, atau dari tahun 2021, kayak gitu. Jadi masukin pendidikan kalian aja yang terbaru, yaitu yang kuliah. Terus kalau misalnya kalian juga pernah nih punya pendidikan informal, kayak misalnya kalian ambil course di luar apa namanya di luar kuliah kalian, kayak misalnya kalian pernah ambil course kayak public speaking class, atau misalnya kalian ikut kelas desain, atau kalian ikut kelas kayak UI UX writer atau apapun itu. Nah, itu bisa kalian masukkan juga di daftar pendidikan kalian di bawahnya. Terus kalau misalnya kalian mau nunjukin kayak nilai kalian, IPK kalian berapa selama kalian jadi mahasiswa, itu juga boleh banget di daftar pendidikan. Terus kalau misalnya kalian udah pernah dapat IELTS, dapat TOEFL, dapat tes-tes apapun itu bisa juga kalian masukkan di daftar pendidikan kalian. Terus apa lagi ya? Terus kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan sama pendidikan kalian, kayak misal saat itu kalian menjabat sebagai presiden atau apapun, presiden BEM mahasiswa yang pokoknya yang paling besar banget gitu ya posisinya di selama kalian kuliah, itu bisa juga dimasukin. Tapi cukup satu aja, kayak singkat gitu aja, nggak perlu dijelasin segala macam. Karena nanti itu bisa masuk di daftar organisasi kalian. Gitu. Terus yang berikutnya yang perlu kalian masukkan adalah keahlian dan minat. Keahlian ini misalnya kayak kalian pernah ikut kelas desain atau kelas public speaking, itu bisa juga kalian masukkan di situ. Atau keahlian di bidang kayak software skill, kalian bisa apa aja nih, bisa pakai AI, bisa pakai Photoshop atau apapun tuh bisa juga kalian masukin di situ. Atau kalian ikut kelas-kelas lain yang ditawarkan di LinkedIn atau di Google atau apapun, itu bisa juga kalian input di sana beserta dengan misal skor kalian dari course itu berapa, itu bisa juga. Atau sertifikasi kalian dari luar, kayak misal kalian ikut pelatihan, upgrading, atau apapun itu, dari seminar atau dari training, juga bisa kalian masukkan dalam CV. Dan jangan lupa dijelasin itu kayak tahun berapa, terus kalian udah dapat pengalaman apa aja, dapat ilmu apa aja sih dari sertifikasi, seminar, atau training tersebut.
Terus yang ketujuh, yang bisa kalian masukkan adalah penghargaan atau prestasi yang pernah kalian dapetin selama kuliah. Sekali lagi selama kuliah ya. Jadi prestasi kalian dari sebelum-sebelumnya nggak usah dimasukin, cukup masukin yang selama kuliah aja. Misalnya kalian pernah jadi moderator, pernah jadi pembicara, pernah juara satu lomba debat, juara satu lomba karya tulis ilmiah, pernah juara satu lomba bisnis plan, atau pernah menjabat atau pernah dapat grand prize apa. Nah, itu bisa dimasukkan juga di bidang penghargaan atau prestasi ini. Dan kalau misalnya kalian ada program-program lain yang pernah diikutin, itu juga bisa dimasukin dalam CV kalian, asalkan yang pertama, asalkan masih muat CV-nya nggak lebih dari 2 halaman, terus asalkan program tersebut masih relate sama posisi yang akan kalian daftar, gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada hal yang paten banget, kalian harus ngikutin komponennya kayak gini-gini, no, balik lagi sesuai pengalaman kalian juga. Kalau misalnya kalian ada kayak, oh aku nggak ada seminar nih kak, aku nggak ada sertifikasi atau training, ya udah kalian skip aja. Atau misalnya, kak aku nggak ada penghargaan, aku nggak ada prestasi, aku lebih fokus ke organisasi aja, ya udah penghargaan dan prestasinya bisa kalian skip. Kalian bisa masukin pengalaman organisasi kalian, pengalaman volunteer kalian gitu ya, selama kalian jadi relawan di kuliah, itu bisa juga dimasukin. Gitu teman-teman. Oke, next ngomongin tentang CV, di sini ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk membuat CV. Yang paling gampang kita bisa pakai CV Builder sebenarnya. CV Builder tuh kayak ya udah kalian masukin data diri kalian, terus nanti kalian tinggal download udah dalam bentuk 2 halaman, udah langsung jadi. Dan itu otomatis dan gampang banget, lebih simpel gitu kan. Bisa pakai LinkedIn juga. Jadi kalau kalian punya LinkedIn, di bagian setting tuh ada kayak untuk download resume dari diri kalian, itu bisa kalian pakai juga untuk apply kerja. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka bikin yang manual. Karena kalau manual aku bisa mengatur tingkat kerapian dari CV-nya. Karena kadang kalau misalnya pakai CV Builder ada hal-hal yang oh aku kurang srek nih sama desainnya misalnya, atau sama fontnya atau sama apanya gitu kan. Jadi aku lebih suka bikin CV secara manual. Dan dari CV manual ini biasanya aku udah langsung bikin template-nya sendiri. Jadi misalnya aku bikin template manual dulu, terus next time kalau misalnya aku mau ganti, aku tinggal ganti dari template sebelumnya. Dan kadang aku share juga template-nya ke teman-temanku yang lain, dan kalau misalnya kalian juga pengen gitu ya dapetin template dari CV yang aku punya, aku nanti bisa share juga ke teman-teman. Terus cuman kesulitannya adalah it takes time. Bikinnya bakal jauh lebih lama karena aku harus nge-setting kayak font size-nya, aku harus nge-setting kayak garis-garis yang pemisahnya, terus habis itu aku harus ngatur marginnya juga biar nggak terlalu lebar banget atau terlalu sempit banget. Terus habis itu kalau misalnya ada yang harus aku ubah dari satu pengalaman ke pengalaman lain tuh beneran yang harus ngubah banyak banget juga. Belum kayak italiknya, terus nambahin deskripsinya, bikin bullet points-nya segala macam. Jadi emang agak membutuhkan banyak waktu. Tapi kalau kalian nggak apa-apa gitu ya, dalam artian kalian fine-fine aja untuk meluangkan waktu kalian bikin CV secara manual, ya that's okay. Kalian bisa lakukan secara mandiri dan kalian bisa lihat contohnya lewat Google atau lewat pengalaman CV dari orang lain. Terus kalian tinggal contoh. Gitu. Terus berikutnya di sini ada tips yang selalu aku lakukan juga ketika berkaitan sama CV. Jadi kesalahan banyak orang ketika mereka bikin CV adalah mereka cuma bikin satu CV. Satu CV untuk segala hal. Untuk segala organisasi, segala posisi, segala submission, atau apapun itu. Satu CV untuk segala hal. Padahal kenyataannya kita harus bikin beberapa CV. Jadi aku tuh di folder laptop aku tuh ada satu folder khusus CV, CV Genada. Terus di sana tuh ada beberapa tipe CV. Jadi kayak CV untuk apply social media manager misalnya, atau CV yang berkenan untuk apply posisi yang berkaitan sama social media. Terus ada juga CV untuk apply yang berkaitan sama riset, karena aku
kadang juga daftar jadi research assistant di beberapa organisasi atau institusi kan. Jadi aku juga punya CV khusus buat daftar bidang research assistant. Terus misalnya aku juga punya CV khusus buat jadi pembicara. Terus ada juga CV khusus yang lain-lainnya. Jadi kalian kalau misalnya bikin CV itu jangan cuma bikin satu CV. Jadi pastikan kalian bikin beberapa jenis CV yang itu bisa digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Karena gini teman-teman, kalau misalnya kalian tuh punya banyak banget pengalaman ya selama kuliah dan pengalaman kalian ini bisa dibilang diverse atau beraneka ragam, otomatis kalian nggak bisa tuh masukin semua pengalaman kalian dalam satu CV kan. That's why pengalaman yang kalian pilih adalah pengalaman yang relate aja sama posisi yang kalian daftar. Jadi ketika misalnya aku lagi mau daftar bidang sosial media, CV yang aku pakai ya CV yang berkaitan sama sosial media. Pengalaman yang aku cantumin ya pengalaman-pengalaman yang berkaitan sama sosial media. Aku nggak bakal masukin pengalaman aku yang pernah jadi sekretaris di BEM misalnya, atau pengalaman aku ketika aku jadi branding marketing misalnya, karena misal itu nggak terlalu relate sama social media. Atau misalnya yang berkaitan sama environment, itu juga nggak aku masukkan, karena itu nggak berkaitan juga sama social media. Begitupun ketika misalnya aku daftar jadi research assistant. Yang aku tulis, aku fokuskan adalah yang berkaitan sama research assistant aja. Kayak pengalaman aku terkait di luar itu nggak bakal aku masukin. Karena gini, aku pernah suatu waktu dapet pengalaman untuk nge-review salah satu CV dari seorang mahasiswa yang di kampus cukup oke juga di Indonesia, dan aku cukup shock karena waktu itu dia nyantuminnya pengalamannya itu beneran beraneka ragam. Waktu itu dia daftar jadi content creator kalau nggak salah di salah satu startup atau company di Indonesia, tapi pengalaman yang dia cantumin itu benar-benar beragam teman-teman. Kayak misalnya dia masukin pengalaman dia pernah ambil kelas memasak, terus pernah masukin organisasi apa gitu yang nggak berkaitan sama sosial media. Jatuhnya ketika HRD baca informasi di CV kalian, pasti bakal bingung kan, kayak, ini kamu mau daftar sosial media, tapi kamu nyantumin pengalaman memasak, terus kamu nyantumin hal yang berkaitan di luar itu gitu kan. Jadi bakal bertolak belakang banget gitu. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kalian punya pengalaman yang banyak, jangan dimasukin semuanya dalam CV. Masukin yang berkaitan sama posisi yang bakal kalian ambil aja. Kalau di luar itu nggak usah dimasukin. Kalau misalnya kalian merasa, Kak, tapi kalau nggak aku masukin, CV aku sedikit, cuma 1 halaman gitu misalnya. It's okay. It would be really fine daripada kalian nambahin hal-hal di luar itu gitu. Karena it's not about apa ya, ini bukan tentang banyak-banyakan jumlah halamannya gitu, tapi lebih ke kualitas dari CV kalian. Gitu ya. Jadi 1 halaman itu nggak masalah sama sekali teman-teman, asalkan kualitas informasi yang kalian sajikan itu beneran berguna dan relate sama posisi yang kalian apply. Gitu. Jadi mulai sekarang coba bikin folder khusus CV kalian, terus bagi-bagi lagi kira-kira ini buat apa ya, ini buat apa ya gitu. Jadi tulis semuanya berdasarkan pengalaman-pengalaman kalian. Terus yang kedua adalah buat personal branding semenarik mungkin. Nah, kalau mulai sekarang kalian masih bingung nih sebenarnya personal branding kalian di bidang apa ya gitu. Kayak, aduh aku nggak tahu nih aku mau jadi, apakah jadi business consultant, apakah aku harus kerja di UI UX writer, atau aku jadi di bidang desain aja, atau di bidang apa gitu ya. Nah, coba kalian pikirin mulai sekarang, kira-kira next time gitu ya, setelah kalian selesai dari kuliah, kalian pengennya jadi apa sih? Kalian pengennya kerja di bidang apa sih? Nah, itu yang harus kalian bangun personal branding-nya dari sekarang. Dan personal branding ini gak cuma di LinkedIn atau di CV kalian juga ya, tapi di social media kalian yang lainnya. Kayak misalnya kalian punya social media kayak Instagram atau Twitter atau mungkin TikTok, coba untuk bangun personal branding kalian yang sesuai juga dengan apa yang kalian cantumkan di CV maupun di LinkedIn. Karena fun fact gitu ya, kadang ada beberapa perusahaan yang mensyaratkan kita untuk nyantumin Instagram kita, misalnya kayak mereka bakal ngecek Instagram kita kayak gimana sih kayak gitu, atau misalnya akun-akun yang lain. Nah itu bisa juga. Jadi that's why kalian harus berusaha untuk bangun personal branding kalian semenarik mungkin. Dan yang terakhir yang bisa aku sampaikan ke kalian adalah coba untuk cantumkan link portofolio kalian di dalam CV. Nah, portofolio itu apa sih gitu ya?
Portofolio itu lebih ke kumpulan karya-karya kalian. Dan portofolio ini bukan berarti berkaitan sama desain aja ya, bukan berarti kayak, oh aku sosmed spesialis misalnya, berarti aku cuma nyantumin desain-desainku aja gitu. No, karena kadang ada jenis posisi yang lain, kayak misalnya content writer, kalian juga harus nyantumin artikel-artikel kalian yang pernah kalian produksi. Jadi portofolio ini bukan sekedar desain gitu ya, tapi bisa juga jenis karya-karya yang lainnya, entah itu karya artikel, karya desain, karya misal audio visual, video atau apapun. Nah, itu bisa juga disebut sebagai portofolio. Dan untuk lebih gampangnya, coba untuk cantumkan portofolio kalian tuh misalnya dalam satu folder di Google Drive. Terus link folder Google Drive-nya itu kalian copy paste ke CV kalian. Jadi misalnya ketika recruiter ngelihat CV kalian, di sana ada link, mereka bisa langsung lihat tuh portofolio kalian seperti apa aja sih perjalanannya. Kayak, oh ternyata kamu pernah bikin cinematic video, terus kamu pernah bikin video kayak gini juga, terus pernah bikin advertisement, terus pernah bikin billboard misalnya atau apapun. Nah itu bisa juga kalian cantumkan di dalam link drive portofolio kalian. Gitu ya. Tapi link ini biasanya untuk yang CV ATS atau CV ATS, karena di CV kreatif itu biasanya kalian bakal ngejelasinnya secara detail. Karena CV kreatif kan lebih dari 2 halaman ya. Makanya kalian punya kesempatan untuk masukin dan ngejelasin tiap dari portofolio kalian. Tapi kalau di CV ATS, biasanya kita masukinnya link portofolionya aja. Nah, di sini aku bakal nunjukin juga contoh CV aku. Tapi ini adalah contoh CV aku yang udah lama banget, but that's okay. Di sini tadi aku udah sempat jelasin kalau bagian awal itu adalah nama kita, terus habis itu ada email, terus ada kota, terus ada nomor telepon kita, terus ada link dari akun LinkedIn kita. Terus habis itu ada education level atau pendidikan. Oh ya, sebenarnya nggak wajib pakai bahasa Inggris gitu ya, kalian bisa pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau aku pribadi, aku seringnya pakai bahasa Inggris semuanya untuk kepentingan apapun. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa, aku nggak bagus-bagus banget nih Kak bahasa Inggrisnya, kayaknya aku lebih jago bikin yang bahasa Indonesia deh. Ya udah, nggak apa-apa, kalian bikin aja bahasa Indonesia. Yang penting masih sesuai sama konsep CV ATS yang disyaratkan. Jangan sampai kalian keluar dari batas CV ATS yang seharusnya. Oke, lanjut ya. Jadi di sini aku pertama nyantumin education level aku. Ada universitas, terus kotanya di mana, kota tempat dari universitasku. Terus ada apa namanya? Ada bulan aku masuk ke universitas tuh bulan apa? Bulan Agustus tahun 2019. Terus jurusan aku apa? Jurusannya English Language and Literature. Terus abis itu ada aku nyantumin IPK aku juga saat itu. Terus habis itu aku masukin professional experience. Nah, ini yang aku maksud sebelumnya. Jadi ketika kalian nyantumin suatu posisi di pengalaman kerja kalian, tulis deskripsinya secara detail. Apa yang udah kalian lakuin di sana. Terus kalian tuh terpilih dari berapa banyak applicant sih gitu. Kayak misalnya kalian daftar kampus Merdeka gitu ya. Kalian pernah daftar kampus Merdeka. Dan kalian tuh terpilih dari misalnya 1.000 pendaftar di company ini. Nah, dengan begitu ke depannya ketika ada HR yang ngelihat CV kalian, pasti mereka bakal mikir, oh berarti kamu bagus juga ya. Kamu tuh terpilih gitu loh di antara 1.000 orang daftar. Berarti kamu cukup bagus kualitasnya gitu. Jadi kalian harus bisa ngasih emphasize gitu ya, ngasih ngasih apa keyakinan ke HR kalau misalnya kalian tuh cukup bagus. Terus habis itu apa yang udah kalian lakukan? Kayak misalnya, oh aku pernah establish company page, terus aku pernah produce daily content, terus aku pernah successfully accelerated social media engagement-nya dari Tokopedia, terus aku udah dapetin 100 followers juga, kayak gitu-gitu. Jadi harus dijelasin secara tertulis. Terus kalau misalnya kalian udah tahu kayak misalnya jumlahnya berapa ratus ribu, ya ditulis juga secara angka di sana. Terus habis itu aku pernah juga jadi interpreter di acara G20 tahun kemarin juga di Kemenlu. Nah, ini juga harus ditulis kayak itu acaranya acara apa, terus kerjaannya ngapain aja. Kayak misalnya aku kerjanya terjemahin all spoken information dari English ke Indonesia.
terus ya dan sebagainya. Nah, ini ada juga lainnya, kayak misal aku pernah juga jadi research assistant di DIPP UNER, terus pernah juga jadi social media manager di TEDx UNER, terus yang lain-lainnya ini juga dijelasin sama kayak pengalaman yang sebelumnya. Terus berikutnya yang bisa kalian masukkan adalah organizational experience. Nah, ini sebenarnya optional aja ya, tapi kalau misalnya kalian punya dan kalian ikut dalam suatu organisasi, saranku dimasukkan juga. Kalian di sana sebagai apa? Organisasinya apa? Misalnya organisasinya BEM Fakultas Ilmu Budaya. Sebagai apa? Oh, sebagai sekretaris Kementerian Pengabdian Masyarakat. Terus kerjaannya ngapain aja? Kerjaannya misalnya bikin formal letter, bikin proposal, bikin legal documents, terus abis itu harus bikin apa namanya? Laporan juga secara periodically, terus ngapain aja, nah itu dijelasin. Kurang lebih sama kayak pengalaman di professional experience. Kalian harus ngejelasin secara detail tupoksi kerja kalian di posisi itu ngapain aja. Dan jangan lupa ini ya, periode kalian selama di sana tuh dari bulan apa sampai bulan apa. Oke, next. Terus ada juga achievement dan awards. Nah, ini optional juga. Kalau misalnya kalian punya, lebih baik dimasukkan, tapi masukinnya cukup bikin list aja, nggak perlu dijelasin. Kayak misal, Presenter of Asian Studies Associations of Australia Conference, udah gitu aja. Atau juara 1 lomba debat bahasa Inggris tingkat internasional misalnya. Kayak gitu, tahun berapa. Jadi nggak perlu dijelasin, oh ini lomba. Sebenarnya boleh dijelasin, tapi kalau misalnya nggak cukup halamannya, ya udah kalian bikin list. Tapi kalau kalian ngerasa jumlah halamannya masih cukup untuk ngasih deskripsi lomba ini diikuti oleh berapa negara, terus dilaksanakannya oleh siapa, nah itu kalau misalnya masih ada halaman ya udah bisa kalian masukin. Jadi lebih ke optional aja sih. Berbeda dengan yang professional experience itu emang mandatory ya, emang wajib kalian kasih penjelasan. Tapi untuk yang achievement atau awards, kalian optional aja kalau mau ngasih deskripsi, that's okay, selagi ada halaman. Tapi kalau nggak ada halaman ya udah kalian bikin list aja. Terus ada volunteering activities. Nah, ini juga optional. Kalau misalnya kalian masih ada jumlah halaman, kalian bisa masukin pengalaman relawan kalian apa aja. Atau kalian punya komunitas kayak aku juga bisa kalian tulis di sana, kalian sebagai apa, terus kalian udah ngelakuin apa aja, dari tahun berapa, itu bisa ditulis. Dan yang terakhir, jangan lupa ini, skill. Skill itu penting banget. Skill di sini kalian masukin 4 skill ya. Yang pertama, yang paling wajib adalah bahasa. Kalian bisa bahasa apa aja. Waktu itu aku nulisnya Indonesian sama English. Tapi kalau sekarang misalnya aku bisa masukin Indonesian, English, terus aku belajar French juga selama kuliah 2 semester. Terus karena sekarang aku kuliah di Korea, jadi aku bisa Korean juga. Nah, itu bisa dimasukin di bagian language skill-nya. Tapi kalau kalian juga punya nih pengalaman bahasa yang lainnya, kalian pernah ambil kursus bahasa Jerman, atau bahasa Mandarin, atau bahasa Rusia, atau bahasa Arab, atau apapun, nah itu bisa kalian masukkan juga di sana. Dan jangan lupa, tulis level kemampuan bahasa kalian itu sebagaimana, sejauh apa, apakah di sebagai basic aja, atau professional proficiency, atau native language, atau apapun, nah itu dimasukin. Kalian jangan bikin yang kayak, kalian tahu nggak yang kayak misal ada kayak garis, terus nanti kayak jumlah persentase bahasa kalian tuh berapa, kayak yang kayak gitu. Paham nggak? Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau itu saranku jangan pakai itu ya, karena itu nggak kelihatan, itu tuh seberapa kemampuan bahasa kalian tuh nggak bisa diukur gitu loh, pakai yang persen-persen kayak gitu. Jadi, mending langsung tulis aja kayak native language, atau professional proficiency, atau basic, atau apapun, nah itu ditulisnya kayak gitu, keterangannya. Terus yang kedua adalah soft skill. Nah, soft skill ini penting banget. Kira-kira kalian mau nunjukin apa sih ke HR gitu ya? Kalian bisa apa? Misalnya, oh kalian soft skill-nya tuh di bidang critical thinking, complex problem solving, terus misalnya bisa juga public speaking, teamwork sama adaptive, atau bisa juga di bidang decision making, atau apapun, nah itu kalian tunjukkan di bagian soft skill. Dan usahain ini yang masih relate juga ke bagian posisi yang kalian apply. Kayak misalnya kalian apply di bidang business consultant gitu ya, ya otomatis kalian harus punya skill complex problem solving juga kan, karena kalian harus menyelesaikan permasalahan bisnis company-company lain, gitu. Atau punya skill critical thinking juga, atau decision making juga. Terus
Yang ketiga, skill yang harus kalian masukkan adalah hard skill. Hard skill ini berkaitan juga sama posisi yang kalian apply. Kalau misalnya kalian apply di bidang social media atau bagian desain, ya udah kalian juga harus masukin kalian bisa apa. Misalnya aku social media, ya udah aku masukin content planning, terus aku masukin juga digital marketing, terus bisa juga data analyst, terus bisa juga creative writing atau market research kayak gitu. Jadi hard skill sama soft skill ini tetap disesuaikan dengan posisi yang kalian apply. Terus yang terakhir adalah software skill. Nah, ini pasti kalian bakal masukin, dan ini kalian sesuaiin aja sama latar belakang kalian. Kalian bisa apa aja sih? Bisa Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Canva, AI, Photoshop, atau apapun itu, ya udah kalian masukin di sana. Jadi skillnya wajib ada 4 ya yang kalian masukkan, mulai dari language, soft skill, hard skill, software juga. Kayak gitu. Terus berikutnya adalah ini aku maksud tadi. Jadi portofolio. Dan ini adalah contoh CV aku yang lainnya yang di bidang research assistant. Jadi di bagian research assistant itu aku bisa jelasin karya-karya apa aja sih yang pernah aku publish selama aku jadi mahasiswa. Misalnya yang pertama ada Negotiating Japanese Tradition. Aku pernah bikin karya ini dan pernah dipublikasikan juga di Monash University. Dan di situ aku tulis link dari research paper aku apa. Jadi ini kalau misalnya diklik itu bakal nge-link ke website atau ke karya aku yang udah dipublikasikan di Monash University. Begitupun dengan karya yang lainnya, kayak misal design a formalin detector. Aku pernah bikin formalin detector, terus aku pernah bikin lie detector juga, terus aku pernah bikin flashcard learning juga buat anak-anak tunarungu. Nah, itu semuanya ditulis dan dikasih linknya. Jadi ketika misalnya aku apply di suatu institusi yang berkaitan sama riset gitu, mereka bisa langsung baca karya aku, mereka langsung bisa ngeliat tulisan aku kayak gimana sih, terus karya-karya aku kayak gimana sih, terus apakah itu bahasa Inggris, apakah itu bahasa Indonesia, mereka bisa baca. Begitupun dengan kalian, kalau misalnya kalian di bidang karya tulis juga, punya banyak karya, kalian bisa tulis kayak gini. Atau kalian lebih ke bikin desain, itu bisa juga kalian tulis. Kayak misalnya kalian pernah bikin desain untuk himpunan mahasiswa A gitu, atau BEM fakultas B gitu. Ya udah kalian tulis misal atau linknya ke IG BEM-nya atau ke desainnya, itu kalian bisa cantumkan juga di dalam CV kalian gitu ya. Dan ini optional juga, kalian nggak wajib harus nyantumin link portofolio kalian, tapi kalau misalnya masih ada halaman dan kalian mau nih beneran nunjukin skill kalian, nunjukin portofolio kalian di dalam CV, kalian bisa cantumin kayak gini. Nah, berikutnya ngomongin tentang portofolio, tadi kan jenis yang ATS ya, ATS friendly. Nah, di sini aku coba tunjukin dari jenis yang lainnya. Jadi di CV kreatif itu kan kita juga bisa nyantumin portofolio ya teman-teman. Dan portofolionya itu sesuai desain kita nih mau kayak gimana. Dan biasanya CV untuk yang bagian kreatif itu atau portofolio untuk CV kreatif itu biasanya aku bikinnya bentuk PowerPoint. Jadi berslide-slide gitu. Ada misal 5 sampai 10 slide. Dan dari tiap slide itu ditujukan untuk ngejelasin apa aja sih yang udah aku produksi, apa aja sih yang udah pernah aku lakuin selama aku menjabat suatu posisi. Misalnya, ini contohnya adalah posisi ketika aku jadi social media manager di TEDx Universitas Airlangga. Nah, saat itu aku pernah bikin satu konten namanya TEDx Monthly. Nah, aku jelasin TEDx Monthly itu ngapain aja. Terus visualnya yang aku bikin tuh kayak gimana. Oh, aku pernah bikin kayak gini nih, ini desainnya yang udah pernah aku bikin misalnya. Terus ditunjukin gambarnya, ditunjukin deskripsinya juga. Terus yang kedua, misalnya aku pernah bikin juga nih konten buat IG story-nya TEDx Uner. Misalnya contoh konten yang pertama aku pernah bikin yang Q&A. Q&A-nya kayak gimana? Nah, itu di screenshot juga contoh desainnya, contoh kontennya. Terus misalnya ada kayak games atau apapun itu juga dijelasin itu gamesnya kayak gimana. Dan ini sifatnya optional juga ya. Jadi kalau misalnya kalian emang punya preferensi yang sama kayak aku di bidang desain, bisa kalian tunjukkan di sana. Atau kalau kalian handle-nya misalnya bukan social media, tapi lebih ke kayak desain website, terus atau advertisement, atau apapun itu bisa juga kalian masukkan di dalam
portofolio kreatif kalian. Dan yang terakhir, ngomongin tentang CV, ngomongin tentang LinkedIn, ngomongin tentang portofolio, sebenarnya semua orang bisa ngelakuin itu semua gitu kan. Tapi sebenarnya ada yang lebih powerful juga lah teman-teman, yaitu di mana kalian bisa level up dari LinkedIn profil kalian. Jadi ini lebih ke strategi marketing diri kita juga sih gitu ya. Jadi kayak kalian kan pasti udah tahu nih tips and triknya dari yang awal, tapi gimana caranya kalian tuh tetap bisa berkompetisi dengan orang lain untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Caranya salah satunya adalah dengan level up LinkedIn profil kalian. Nah, jadi beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah, itu aku pernah dapat suatu penawaran juga di LinkedIn beberapa kali, dan yang terakhir kali offering job yang pernah aku dapat adalah suatu posisi di suatu startup, dan mereka nawarin aku gaji 2 digit. 2 digitnya tuh bukan yang kayak belasan, tapi puluhan juta. Dan saat itu posisinya aku masih belum graduate ya, aku masih mahasiswa tingkat akhir, dan aku udah dapet tawaran job dengan gaji sebesar itu cukup hal yang mengejutkan juga buat aku, karena aku nggak pernah berekspektasi aku dapat gaji sebanyak itu untuk tingkatan mahasiswa tingkat akhir. Dan setelah aku telusuri lebih dalam, ternyata itu juga berkaitan dengan bagaimana aku bisa level up LinkedIn profil aku. Jadi yang pertama, kalau misalnya nih kalian pengen dapetin offering job yang sama juga, pengen ditawarin kerja dari suatu perusahaan, bahkan sampai ditawarin gaji sampai 2 digit atau apapun itu, yang pertama harus kalian lakukan adalah melengkapi data diri kalian di LinkedIn profile. Nah, data diri ini bukan cuma nama kalian, bukan cuma pendidikan kalian, tapi beneran yang lengkap semuanya, kayak foto kalian, terus cover page-nya itu kalian kasih foto juga. Terus misalnya ada pokoknya semua hal yang ada di LinkedIn itu kalian lengkapin selengkap-lengkapnya, sebagus-bagusnya. Terus foto yang kalian pakai juga usahain foto yang formal ya, jangan foto selfie kayak gini atau apapun tuh jangan dimasukin, pakai foto formal, pakai background yang misal putih aja, atau misal kalian pakai background merah kayak foto ijazah atau apapun itu masih oke. Terus yang ketiga adalah manfaatkan fitur feature. Jadi di LinkedIn itu kita tuh bisa nge-highlight, kayak ibaratnya kalau di IG kita kayak masukin highlight gitu di LinkedIn profil kita untuk negesin nih ke HR, ke semua audiens kalau kita tuh punya pengalaman sama kemampuan ini loh gitu. Dan kebetulan saat itu emang aku nyantumin beberapa feature di LinkedIn aku, kayak misalnya pengalaman lomba aku, atau aku pernah disoroti oleh suatu media terkait pengalaman kerja aku atau pengalaman kompetisi aku, atau ketika aku jadi mawapres. Nah, itu bisa juga ditaruh di bagian feature. Atau kalau misalnya kalian pernah ikut pelatihan khusus, training atau upgrading atau apapun itu bisa juga kalian masukkan di feature. Terus jangan lupa setiap kalian dapat suatu hal gitu ya di dalam hidup kalian yang berguna untuk pengembangan karir kalian, kalian update di aktivitas LinkedIn kalian. Jadi kayak bikin status di LinkedIn kayak misalnya, tapi bikin statusnya tuh bukan yang kayak posting foto terus captionnya singkat, no, tapi beneran yang kalian jelasin kayak misalnya hari ini aku ikut upgrading apa di institusi apa, terus apa yang kalian dapetin, terus cantumin sertifikat kalian, terus cantumin foto dokumentasi kalian, terus cantumin pokoknya bukti-bukti kalau kalian tuh emang ikut kegiatan tersebut. Atau kalau misalnya kalian ikutnya lomba, ya udah kalian masukin itu lombanya apa, terus di mana, terus kalian idenya tentang apa, terus foto kalian ketika dapat sertifikat, dapat piala itu dimasukin juga, terus sertifikatnya juga dimasukin di dalam LinkedIn-nya. Jadi segala hal apapun gitu ya, every step yang kalian dapetin selama kuliah, kalian update di LinkedIn. Jadi ketimbang kalian update di Instagram yang malah nanti kesannya kayak, kadang kan ada ya kalau kita update di Instagram, kadang ada yang respon, ih pamer, ih ini segala macam, ya udah kalian upload aja di LinkedIn gitu, karena di LinkedIn kayak lebih aman dan lebih berguna juga buat menarik perhatian dari HR agar kalian bisa direkrut di perusahaannya mereka. Terus yang berikutnya adalah jangan lupa untuk minta endorsement atau recommendation. Jadi
ada bagian endorse, ada bagian recommendation. Endorse itu bagian skill kalian. Jadi kalau misalnya nih kalian punya teman gitu ya, misalnya kayak Reynard sama Ferdian temenan. Nah, misal mereka kalian berdua saling connect di LinkedIn. Nah, ya udah misalnya Reynard bisa minta si Ferdian buat nge-endorse skill desainnya Reynard. Terus nanti Ferdian minta endorse dari Reynard buat bagian skill content planningnya. Nah, itu bisa juga. Jadi, kalian kalau misalnya punya teman, coba untuk saling berkolaborasi gitu loh, kayak saling bikin apa ya, simbiosis mutualisme buat saling endorse satu sama lain biar LinkedIn profil kalian tuh jauh lebih bagus. Terus kalau misalnya kalian juga punya channel, punya kenangan, punya kenalan, punya network ke HR, ke dosen atau ke siapapun gitu ya, pembimbing kalian, kalian bisa juga nih minta recommendation. Jadi kayak misal pembimbing kalian, dosen kalian atau HR kalian sebelumnya itu bisa ngasih recommendation di LinkedIn profil kalian. Kalau misalnya kalian tuh cukup kompeten di bidang A, terus kalian punya kualitas yang bagus, terus kalian punya kemampuan skill yang bagus juga di bidang B misalnya, nah itu bisa kalian dapetin dari orang-orang yang punya power atau bisa juga sih dari teman sebenarnya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau yang ngasih rekomendasi itu orang yang punya jabatan yang oke, yang ketika ketika kalian apply untuk posisi berikutnya, HR tuh bakal jauh lebih percaya dengan orang yang memberikan rekomendasi tersebut. Terus yang berikutnya adalah yang aku lakukan adalah connect ke perusahaan dan connect dengan banyak HR di LinkedIn. Jadi kan di LinkedIn itu pasti ada kayak keterangan kan dia misal HR di perusahaan apa atau dia kerja di perusahaan apa gitu kan. Nah, itu kalian coba untuk connect aja ke mereka. Kalian follow atau kalian minta connect juga sekalian. Jadi dengan begitu mereka bakal notice tuh sama kita, bakal tahu oh ternyata profil kita cukup oke loh. Oh ternyata kita sering banget nih masukin feature, masukin aktivitas di LinkedIn profil kita. Ternyata pengalaman kita cukup bagus. Ternyata kompetensi kita cukup oke dan barangkali suatu saat mereka bakal nge-direct message kalian untuk ditawari suatu pekerjaan gitu. Dan yang terakhir, ini optional juga, tapi bisa kalian coba. Jadi di link ini tuh ada frame khusus kalau misalnya kalian mau apply kerja. Nah, itu bisa kalian pakai. Biasanya yang untuk job seeker itu frame-nya warna hijau kalau nggak salah. Kalau yang misal HR tuh warnanya ungu kalau nggak salah. Jadi bisa kalian pakai yang frame warna hijau kalau misalnya kalian lagi coba untuk apply suatu pekerjaan. Jadi ketika ada HR nih yang kebetulan lagi nyari orang-orang untuk dipekerjakan di company-nya, kalian bakal ke notice karena kalian pakai frame itu. Frame ini lebih ke menunjukkan kalau kalian tuh emang lagi membuka tawaran pekerjaan. Berbeda kalau misalnya kalian nggak pakai frame, orang-orang bakal nggak tahu, oh ternyata kalian lagi butuh kerja. Bisa aja kalian ya udah cuma bikin akun LinkedIn aja tapi nggak aktif. Tapi kalau misalnya kalian pakai frame, kalian tuh bakal lebih jauh di notice sama HR atau sama company-company yang kalian inginkan ke depannya. Nah, kayaknya itu aja dari aku. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lebih lanjut mengenai LinkedIn, CV, atau portfolio, kalian bisa tanya setelah presentasi ini, dan kita bisa diskusi. Dan kalau misalnya kalian mau nanya di luar forum pada malam hari ini, kalian bisa connect ke aku lewat Instagram. Instagram aku Nada Ika, atau bisa juga connect LinkedIn aku, namanya Genta Dasa Ika. Begitu ya teman-teman, aku kembalikan ke Ferdian. Terima kasih banyak. Bye-bye. Oke, terima kasih Kak Genada atas pembawaan materinya. Gimana teman-teman? Mantul kan materi-materinya tadi? Mantul banget dong. Tapi teman-teman masih pada semangat nggak nih? Harus semangat dong. Biar makin semangat, kita langsung gaskin aja nih ke ke sesi live Q&A. Bagi yang masih bingung dan ada pertanyaan, boleh nih langsung raise hand. Tapi karena keterbatasan waktu yang kita miliki, jadi saya akan pilih 3 pertanyaan saja ya teman-teman. Maaf ya. Ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya boleh boleh raise hand aja. Ya, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah kalian sudah mengerti?
Oke, Fadila, nggak apa-apa. Boleh di chat aja. Nah, ini kan ada dari pertanyaan dari Arvio Nathanael nih, Kak. Pertanyaannya, Kak, mau bertanya, apakah pembuatan CV yang benar sangat berpengaruh terhadap keterimanya kita di pekerjaan yang kita lamar? Gimana tuh, Kak? Oke. Iya, tentu sangat berpengaruh ya. Karena kalau misalnya CV kita udah rapi, terus sesuai sama formatnya, pasti bakal memudahkan pihak HR juga untuk mempertimbangkan diri kita. Tapi kalau misalnya CV kita ini masih berantakan, terus misalnya apalagi kalau kalian yang pakai CV kreatif ya, itu agak lebih rawan karena pemilihan desain, pemilihan color segala macam itu bakal mempengaruhi HR juga. Jadi kalau misalnya kalian bikinnya terlalu mencolok atau tidak nyaman untuk dibaca, pasti HR juga bakal males untuk bacanya. Dan fun fact, setiap HR tuh cuman punya waktu sepersekian detik aja untuk, maksudnya nggak punya banyak waktu sampai 10 menit untuk baca CV kalian. That's why kerapihan dan kesesuaian informasi itu penting untuk dicantumkan dalam CV. Dan kalau misalnya kalian udah nunjukin skill yang cukup bagus, kompetensi-kompetensi yang bagus di CV kalian, terus udah nunjukin apa ada kayak pengalaman ambil course apapun gitu ya di luar perkuliahan kalian, itu juga cukup bagus dan bisa menarik perhatian dari HR-nya. Gitu. Jadi insya Allah bakal jauh lebih dipertimbangkan oleh HR dan kita bisa dapetin pekerjaan yang kita mau juga. Oke, udah paham ya Arvio ya? Nah, terus kita lanjut nih, pertanyaan yang kedua. Yang kedua ada dari Fadilah. Wah, ada 3 nih. Dua ya? Oke, dua. Yang pertanyaan pertama, ada tips gak, Kak? Ada tips gak ya, Kak, selain bikin social branding supaya kita bisa connect dan bisa direkrut langsung kayak yang Kakak sampaikan tadi? Oh, ini langsung dijawab ya? Oke, kirain kamu mau baca sampai terakhir. Aku Satu-satu nungguin. dulu, Kak. Oke. Oke, ada tips nggak ya selain bikin social branding? Selain bikin social branding supaya kita bisa connect dan bisa direkrut langsung kayak yang kakak sampaikan tadi. Kalau bisa direkrut langsung, oke. Jadi aku pernah baca teman-teman salah satu faktor kesuksesan seseorang itu dipengaruhi sama salah satunya dipengaruhi oleh relasi juga. Jadi kalau misalnya kalian nih ngerasa social branding kalian di sosial media ya, di sosial media itu tidak cukup baik, setidaknya kalian bangun social branding kalian di kehidupan nyata. Kayak perluas koneksi kalian dengan teman-teman kalian di organisasi yang mungkin mereka tuh juga cukup kompeten nih dan punya pengalaman kerja yang bagus juga di bidangnya gitu. Atau kalian punya relasi juga ke dosen-dosen atau ke businessman atau businesswoman atau ke pengusaha-pengusaha yang lainnya. Jadi social branding ini bukan berarti kalian kayak, wah aku harus upload apapun gitu ya di Instagram, di Twitter, di LinkedIn, di apapun. Tapi kalau misalnya kalian merasa kalian gak cukup bagus dalam handling social media, kalian bisa lakuinnya branding di kehidupan nyata aja. Kayak perluas relasi kalian, berteman sama banyak orang, dan usahain teman kalian tuh bukan teman yang emang teman buat main-main aja, tapi teman kalian coba untuk mulai sekarang ya. Aku mikirnya lebih ke pilih teman yang emang mereka juga punya kualitas yang baik dan emang menunjang buat pengembangan diri kalian juga ke depannya gitu. Jadi kalau misal ada teman, oh dia bagus nih, punya pengalaman kerja yang bagus di startup A, mungkin kalau misal aku tanya-tanya ke dia, kalian bakal jauh lebih
dimudahkan juga ketika kalian apply di perusahaannya dia, gitu. Oke, terus nih pertanyaan kedua dari Fadilah terkait kehidupan pasca kampus. Kalau aku lihat-lihat orang di masa ini masuk ke masa quarter life crisis. Apalagi buat mikirin ke depannya. Terkait hal itu boleh sharing nggak Kak? Mungkin Kakak sendiri ke depannya mau gimana dan gimana juga Kakak tahu kalau Kakak pengen jadi itu. Oke, ini ini pertanyaan yang kayaknya lagi aku alamin juga ya. Quarter life crisis and it is happening juga sekarang. Tapi aku lebih ke coba untuk mempertimbangkan ulang dari pengalaman-pengalaman aku sebelumnya. Kan nggak mungkin ya aku memulai suatu hal baru, suatu pekerjaan baru yang itu tidak berkaitan sama pengalaman aku sebelumnya. Jadi kalau misalnya selama aku kuliah, pengalaman aku udah cenderung di bidang riset, ya udah aku coba untuk mencari pekerjaan yang emang berkaitan sama bidang itu. Atau kayak sekarang aja deh, kayak sekarang. Aku sekarang kerja di Seknas SDGs Indonesia. Dan untuk meyakinkan diri aku terjun ke kerjaan ini juga itu cukup apa ya, cukup waktu yang lama karena waktu itu aku sempat sempat ada apa ya, ada debatable opinion antara aku dan diriku sendiri. Karena gini, siapa tadi namanya Fadila ya? Karena gini Fadila, jadi waktu aku awal kuliah, aku tuh pengen banget ada rencana setelah aku kuliah, aku tuh kerja di Kementerian Luar Negeri di Kemenlu. Tapi setelah aku kuliah, kok pengalaman riset aku lumayan banyak juga ya. Terus aku punya komunitas Save Indonesia yang bergerak di bidang lingkungan dan pendidikan. Terus riset-riset aku juga ada yang berkaitan sama lingkungan dan pendidikan. Terus ketika akhirnya aku ada peluang di Kementerian PPN ini Pembangunan Nasional. Ya udah akhirnya aku coba untuk apply di sini walaupun tentunya ini jauh dari latar belakang pendidikan aku sastra Inggris dan jauh dari keinginan aku sebelumnya. Tapi aku mikirnya pengalaman-pengalaman aku di kuliah juga cukup kompeten dan cukup bisa untuk masuk ke kerjaan aku yang sekarang. Ya kenapa enggak gitu kan. Jadi aku coba untuk ambil peluang yang ada aja. Nah, kalau misalnya Fadila ada di fase quarter life crisis juga, yang pertama yang bisa aku sarankan adalah bikin journaling. Journaling itu kamu tulis apa yang udah kamu capai selama kuliah, pengalaman kamu apa aja, sertifikasi yang pernah kamu ambil apa aja, terus pernah ikut kegiatan apa aja selama kuliah. Nah, itu kamu tulis di buku. Habis itu kamu tulis sebelahnya keinginan kamu apa. Nah, baru dari dua hal itu kamu bandingin. Kira-kira ada nggak ya benang merah yang bisa diambil dari apa yang udah kamu lakukan dengan apa yang kamu pengen. Nanti dari situ kamu bakal jauh lebih mudah untuk mempertimbangkan ke depannya kamu mau apa, kamu mau jadi apa. Jadi ketika aku ngerasa aku di fase bingung, aku tuh nggak terus-terusan mikirinnya dalam kepala, tapi aku harus nulis. Karena kalau ditulis itu bakal jauh lebih jelas, lebih kelihatan idenya di breakdown satu-satu kayak oh masalahnya ini, oh harusnya kayak gini, oh solusinya kayak gini. Tapi kalau ada di kepala doang ya udah bakal terus-terusan pusing, bakal terus-terusan apa ya, berantem sama diri kita sendiri gitu loh kayak aku maunya ini tapi kayaknya aku kayak gini deh. Jadi ya udah mending ditulis aja di buku biar kamu lebih objektif melihat peluang dan keputusan yang bisa kamu ambil. Dan jangan lupa untuk konsultasi. Konsultasi ini menurutku penting ya, karena dengan konsultasi itu aku bisa dapat insight baru terkait keputusan yang bakal aku ambil. Konsultasi di sini bisa ke keluarga kamu pertama, kamu konsultasiin ke orang tua kamu seperti apa, apakah apa namanya ada saran dari ayah, dari ibu, atau bisa juga kamu konsultasi ke kakak kamu atau ke kakak tingkat gitu ya, yang mereka punya pengalaman yang sesuai juga dengan apa yang pengen kamu capai ke depannya. Terus bisa juga konsultasi ke teman yang emang mereka tuh punya pemikiran yang objektif. Jadi ketika konsultasi ke teman harus pilih juga temannya seperti apa gitu. Karena kadang ada beberapa tipe teman yang justru ketika kita konsultasi mereka justru ngasih pendapat-pendapat yang subjektif. Jadi mereka kayak, aduh udah deh jangan kayak gitu gini-gini gitu. Jadi kadang mereka malah menjerumuskan kita. Jadi kalau kamu mau konsultasi pilih orang yang benar-benar terpercaya dan bisa ngasih saran secara bijak juga. Kayak gitu. Oke, untuk Fadila udah paham ya.
Nah, lah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Randy Chan Cahya. Kak, izin bertanya nih, menurut Kak Gianada sendiri, bagaimana kita dapat menghadapi tantangan dan kekhawatiran yang sering muncul dalam menyampaikan keberhasilan dan prestasi kita melalui CV dan portofolio tanpa terlihat apa nih? Sombong atau Sombong. melebih-lebihkan, terutama seperti update yang tadi Kakak sampaikan di LinkedIn. Terima kasih, Kak. Oke, ini kemarin aku ada webinar juga dan dapat pertanyaan yang sama. Kayaknya emang kita lagi ini ya, lagi di fase-fase yang banyak anxiety gitu ya untuk update apa yang kita punya. Tapi hal pertama yang harus aku sampaikan ke kamu dan ke teman-teman yang lainnya adalah coba untuk buang jauh-jauh pemikiran itu. Coba untuk fokus ke diri kamu sendiri dulu. Jadi, kalau kamu terus-terusan punya kekhawatiran, ya kamu bakal susah untuk maju. Kamu bakal takut untuk menunjukkan diri kamu tuh punya potensi apa aja. Jadi, jangan ambil peran orang lain untuk menilai diri kamu. Fokus sama diri kamu dulu aja, lakukan apa yang menurut kamu terbaik. Nah, kalau misalnya kamu pengen nyantumin keberhasilan kamu, prestasi kamu di CV, itu kan nggak kelihatan sama sekali ya. Maksudnya CV itu yang bisa lihat cuma kamu aja, sama HR. Nggak mungkin kamu share CV kamu secara publik. Nggak mungkin juga kan. Jadi, kalau kamu cantumin di CV, ya itu bakal fine-fine aja gitu. Tapi kalau misalnya kamu cantumin keberhasilan kamu, update diri kamu di LinkedIn, mungkin emang kalau di LinkedIn menurut aku nggak begitu bermasalah ya, karena semua orang di LinkedIn pasti mencantumkan hal yang sama juga. Jadi, kita tuh ada di level yang sama, jadi semua orang emang lagi berlomba-lomba untuk nyantumin potensi yang mereka punya di LinkedIn. Jadi aku menganggapnya itu bukan hal yang sombong ya, tapi lebih ke hal yang wajar untuk menunjukkan potensi kita ke orang lain. Tapi kalau misalnya kamu cantuminnya lebih di platform yang lain, kayak misalnya di Twitter, di TikTok, di Instagram, yang mana platform-platform itu tuh bukan ditujukan untuk professional experience, bukan untuk menunjukkan keberhasilan atau potensi kamu di dunia karir atau akademik gitu ya, yang bukan fokusnya ke sana, yang lebih ke arah senang-senang aja gitu ya. Tapi kamu pengen nunjukin keberhasilan kamu, prestasi kamu di Instagram, di Twitter sama TikTok, pasti bakal ada kekhawatiran kayak ada ada nggak ya followers aku yang nanti bakal respon aku sombong, ada nggak ya yang nanti bakal bilang aku sok-sokan pamer karena aku upload ini gitu ya. Nah, menurut aku, eee, nggak ya pasti ada ya, pasti ada haters setiap hal yang kita lakuin, tapi itu hal yang wajar dan, bagaimana kita bisa mengemasnya aja ke dalam postingan kita. Jadi kalau misalnya, eee, siapa tadi yang nanya? Randy mau mau apa, mau upload sesuatu hal di sosial media, coba untuk mengemasnya dalam bahasa yang jauh lebih enak dan tidak terkesan sombong. Kalau aku pribadi, jadi ketika misal aku upload tentang suatu prestasi, atau aku nge-repost gitu ya, dari suatu tag-an orang dari prestasi yang aku raih, biasanya next time aku bakal sharing juga ke orang-orang di sosial media aku, tentang gimana caranya aku dapetin hal itu. Jadi dengan begitu, followers kita bakal mikir, oh ternyata kamu tuh nggak cuman showing off achievement kamu, tapi kamu juga ngasih orang lain kesempatan untuk dapetin apa yang kamu dapat dengan knowledge dan kemampuan yang kamu bagikan di sosial media. Jadi kesannya bukan sombong kan, tapi kamu emang bakal sharing juga ke depannya tentang achievement kamu itu. Tapi kalau kamu kayak, ih aku hebat banget atau apa kayak gitu dengan bahasa-bahasa yang mengundang kontroversi banyak orang, ya itu pasti bakal dibilang sombong atau pamer ya. Jadi coba untuk mengemasnya dengan bahasa yang lebih enjoy, yang bakal diterima orang tuh lebih enak dan bukan pamer atau sombong gitu. Oke, untuk Randy Chan Cahya sudah dimengerti ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Wah, bahasa Inggris yang bawahnya aja deh. Ini ada pertanyaan dari Johan Christian Hidayat. Apakah ada template CV yang biasa dipergunakan di tingkat nasional dan internasional? Dan bolehkah diberikan contohnya? Terima kasih. Oke, sebenarnya CV tingkat nasional sampai internasional tuh, nggak jauh beda ya, apa namanya, Johan. Jadi lebih ke CV ATS atau CV kreatif aja sebenarnya pemilihannya 2 itu aja.
tergantung posisi yang kamu apply. Mungkin kalau misalnya internasional ya kamu harus pakai bahasa Inggris di CV-nya, tapi kalau nasional kamu bisa pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Dan oh ya sebenarnya kalau di internasional itu lebih banyak ya, lebih lebih diverse lagi jenis CV-nya. Kayak misal kita bisa lihat dari CV-nya yang pakai apa namanya dari teman-teman yang kuliah di Oxford, mereka biasanya punya template CV tersendiri juga, atau teman-teman yang kerja di perusahaan kayak Apple atau apapun, mereka juga kadang ada template CV-nya sendiri juga. Jadi kalau misalnya kamu mau apply di perusahaan yang internasional, mungkin coba cari tahu dulu dari orang-orang yang kerja di sana. Biasanya mereka punya template CV tersendiri nggak buat apply di perusahaan tersebut. Tapi kalau misal di nasional, cenderung kita sama semua sih, kita pakai CV ATS. Dan biasanya kita pakainya bahasa Inggris, tapi kalau kamu mau pakai bahasa Indonesia, itu juga nggak masalah. Dan, tapi aku nggak tahu ya, maksudnya aku nggak bisa menjamin apakah bahasa Inggris jauh lebih preferable oleh HR atau enggak. Aku nggak bisa menjamin juga karena aku bukan HR-nya dan aku nggak pernah nanya juga. Tapi lebih baik kamu sediain dua dua bahasa itu sih, kayak bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia gitu. Kalau contohnya, aku punyanya template CV ATS-nya. Nanti mungkin kalau misalnya kamu mau contohnya aku bisa kirimin juga. Nanti tinggal reach out aku aja ya di Instagram atau di LinkedIn. Oke, untuk Johan Hidayat paham ya Johan Hidayat. Selanjutnya ada dari Jensen Willianto. Halo Kak, perkenalkan aku Jensen mau nanya. Jadi belakangan ini aku nemu juga beberapa perusahaan yang ATS-nya ATS-nya yang diperiksa dengan AI. Kira-kira kakak ada tips nggak biar tetap bagus bahkan saat dicek AI? Oke, iya ini aku sempat dengar juga sih Yansan tentang yang pakai AI ini, karena apalagi di periode yang Kampus Merdeka ini kan banyak banget ya teman-teman yang apa namanya mahasiswa yang apply pekerjaan, otomatis CV yang masuk tuh banyak banget ribuan. Jadi HR tuh nggak punya waktu banyak untuk nge-review CV kalian, makanya mereka pakai AI. Tapi mungkin tipsnya adalah ngikutin sesuai template CV ATS yang ada pada umumnya. Jadi kayak tadi yang aku tunjukin, jadi atasnya ada nama kamu, terus ada kayak education level, professional experience, harus dan lain sebagainya. Jadi tetap ada nge-breakdown-nya tuh kelihatan jelas, kayak oh ini education level, terus ada kayak tadi kan ada garisnya, terus kalau bawahnya lagi professional experience, terus ada garisnya lagi gitu. Jadi nge-breakdown antara satu pengalaman ke pengalaman lain itu benar-benar jelas, terus ada description-nya juga. Karena teknologi-teknologi kayak AI kan biasanya mereka ini ya beneran yang based on template banget gitu kan. Beda sama manusia yang kita dinamis kan. Kita bisa nerima segala bentuk format yang mau urutannya apa aja gitu kan. Jadi kalau pakai AI mungkin lebih ke menegaskan dari nge-break break antara satu pengalaman ke pengalaman yang lain ya, harus secara jelas. Jadi ikutin aturan format CV ATS sesuai apa yang ada gitu. Oke, untuk Jensen Willianto aman ya? Aman. Oke, teman-teman, untuk sesi live Q&A-nya sampai di sini aja ya. Selanjutnya, kami dari KMB Darmarta KSB ingin memberikan sertifikat sebagai ucapan terima kasih kepada Kak Genada karena telah bersedia menjadi pembicara pada webinar hari ini. Dipersilakan, Floren. Oke, thank you ya buat Kak Junada udah mau jadi pembicara di event kami pada hari ini. Dan ini adalah sertifikat sebagai tanda terima kasih kami kepada Kak Junada. Dan sekarang kita dokum dulu yuk Kak. Oke. Ya, dokum boleh kasih aba-aba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you Kak. Ya, terima kasih Floren. Ini aku terima ya sertifikatnya. Terima kasih juga Randy sebagai Ketua Umum dan teman-teman dari KMB dari Marta. Oke, terima kasih Kak Genada karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara di webinar kami hari ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Kak Genada dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian.
Dan untuk teman-teman sekalian jangan lupa juga untuk diterapkan ya. Wah, udah nggak kerasa nih, kita udah di penghujung acara. Sebelum acara ini berakhir, kita ada sesi dokumentasi dulu nih. Jadi dipersilahkan teman-teman semua untuk menyalakan kameranya ya. Ayo untuk teman-teman semuanya, hanya untuk sementara kita dokumentasi. Untuk panitia juga ready ya. Oke, saya beri aba-aba ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih ya semuanya yang udah on cam. Oh ya, sebelum acara ini berakhir, jangan lupa untuk isi link feedbacknya ya. Untuk link feedbacknya bakal kami kasih di kolom chat. Ntar ya. Panitia, ditolong link feedbacknya. Ditolong. Nah, ini dia link feedbacknya. Link feedbacknya ini udah tersedia di kolom chat ya, teman-teman sekalian. Silakan diisi agar kalian bisa mendapatkan sertifikatnya. Ditunggu ya. Gimana untuk link feedbacknya aman ya? Apakah kalau ada kendala boleh ditulis di kolom chat? Oke, kalau semuanya udah aman, kalau gitu terima kasih ya teman-teman semua karena telah meluangkan waktunya untuk join pada webinar malam ini. Jika ada kesalahan kata dari saya yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau begitu, saya Ferdian Aditya selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa di Vendar Marta berikutnya. Dadah. Terima kasih semuanya.